sama dengan sin X. Dan di sini X sama dengan 0. Dan X sama dengan Pi. Berarti kan bentukan sin, ingat bentukan sin, kalau kita tulis kayak gini, bentukan sin, nah di sini, kemudian ini ya, Pi sampai sini ya. Nah, daerahnya cuman, kan Pi itu bentuknya gitu ya. Cuman kita mau pakainya X-nya dari 0 sampai Pi. Kalau mau, berarti X-nya ini ya, konstan, berarti 0 sampai Pi, kayak gitu kan. Y-nya dari 0 sampai sin X. Kayak gitu aja. D, Y, dx. Gitu ya. Tuh. Karena X-nya dari 0 sampai Pi, Y-nya dari 0 sampai sin X. Berarti kita selesaiin dulu nih. Sin X kurang 0 kan jadinya. Integral yang di dalam ini. Nah, jadi kita tulis nih 0 sampai Pi dari sin X ya. 0 sampai Pi dari sin X aja. Sin X dx berapa nih kira-kira? Nilainya? Sin X diintegralkan jadi min cos ya. Min cos X masukkan nilainya 0 sampai Pi. Gitu. Berapa jawabannya nih? Min cos Pi berarti sin X dari 0 sampai Pi. Sin cos Pi itu nilainya adalah min 1, berarti nilainya 2 ya. Oke ya, masanya 2 ya. Setuju? Ya. Kemudian kita mau nyari MX. MX berarti apa nih? Karena deltanya itu adalah Y, MX itu adalah Y kuadrat berarti ya. Ini kita tulis. Contoh C ini MX-nya adalah R-nya tetap sama ya, coba lihat nih. R-nya tetap sama, berarti kita ambil batasnya tetap sama, 0 sampai Pi, 0 sampai sin X. Yang di sininya. Nah, di sininya adalah delta XY, berarti Y kan ya. Berarti di sini ada Y kuadrat DY dx. Kebayang nggak maksudnya? Bayang, Kak. Nah, sementara kalau MX gimana? Kalau MY berarti ininya doang yang diganti. Jadi XY aja. MY berarti berapa nih? Coba dihitung ya. Mana nih? MY adalah, ini jadi XY aja. XY kuadrat, XY aja. DY dx. Kayak gitu. Berapa jawabannya? Bener nggak nih masanya 2? Ya, coba ya. Oh, jangan-jangan ini delta ya? Bentar. Salah itu apa? Ini delta jangan-jangan. Oh, sorry. Ini delta ya. Delta. Nah, ini berarti deltanya harus dimasukin nih. Y, harusnya di sini tadi Y dy dx ya. Y dy dx. Berarti ini nggak boleh nih, salah ini. Yang ini.
1/2 Y kuadrat dx gitu kan. Tapi masukin dulu batas-batasnya. Dari 0 sampai sin. Nah, nih. Sin X. Nah, ini masukin dulu nih. Yang di sini. Ini salah nih berarti. Setengah dari sin kuadrat X dikurang sin 0. Berarti ini jadinya sin kuadrat X dx. Nah, ini gimana nih cara ngitungnya? Ada yang masih ingat nggak? Sin integral sin itu bisa kita ubah menjadi setengah kurang setengah ya. Yang ini setengah, dan kurungnya disimpan dulu. Setengah dikurang setengah cos 2x. Masih ingat nggak nih? Dx. Nah, yang setengah ini jadinya 1/4x dikurang cos 2x berapa? Integralnya berarti tambah ya. Setengah berarti 1/4 sin 2x. Baru deh dimasukin batas-batasnya. Dari 0 sampai pi. Oh, sempit banget ya tempatnya. Kak, itu jadinya bukan min 1/4 sin 2x, Kak. Min 1/4 sin 2x minus integral cos berapa? Sin ya? Integral cos sin, tapi itu di situnya ada minusnya, Kak. Oke, berarti ini harusnya minus ya? Sorry, nih. Itu? Iya, Kak. Oke, ini berapa nih kira-kira? Masukannya berarti 1/4 pi ya. 1/4 pi dikurang sin minus 1/4 sin 2 pi 0 ya. Sin 2 pi 0, sin pi pun 0, sin 0 pun 0 ya. Jadi 1/4 pi jawaban akhirnya. Nih. Oke, sampai sini? Oke, Kak. Oke, berarti kita punya yang ini ya, tinggal mx-nya, my-nya bisa dihitung sendiri nih kira-kira. Berapa jawaban akhirnya di sini? Yuk, dicoba yuk, yang jangan males-males yuk. Berapa nih? Harus diisi nih titik-titik ya. Kalau yang mx jadinya 4/9, Kak, tadi saya ngitung. 4/9? Nggak ada pipinya? Nggak. Oke, yang ini? Sebentar hitung dulu, Kak. Oke. Berapa nih kira-kira? Ini sebenarnya X-nya dicempilin di sini ya, setengah X gitu nanti. X cos 2X. Ada yang nyempil X-nya. Kan ketika X, Y, D, Y kan X-nya dianggap konstan di situ ya. Pi kuadrat per 8, Kak, MY-nya. Pi kuadrat per 8. Iya.
ada kuadratnya ya? Dari mana ini kuadratnya? Ya, oke lah, mungkin benar. Ya, karena ini setengah X ya, setengah X dikuadratin jadi setengah seperempat X kuadrat gitu ya. Seperempat atau seperdelapan nanti. Oh iya, benar, seperdelapan X kuadrat. Oke, berarti kita punya tadi pusat masanya. X sama dengan berapa di sini? X-nya 4/9. X sama dengan M per M Y ya. Iya. Seperempat Pi per 8 berarti 2 per Pi ya? Hah? Gimana? Ya enggak? Yang Y-nya adalah M per MX berarti seperempat Pi dibagi 4/9. Ya benar nggak? X itu kan tadi kebalikan ya, MY per M, Y adalah MX per M ya. Jadi ini dibagi dengan yang dikali X, makanya jadi X 2 per Pi. Seperempat Pi dibagi Pi per 2. Kalau yang Y berarti seperempat Pi dibagi 4/9. Berarti 9 per 16 Pi ya. Nah, gitu. Oke? Cukup jelas? Nah, paham, Kak. Oke. Ini nomor 20C ya. 20C bentukannya adalah koordinat polar. Tapi sebenarnya kalau kita lihat lagi koordinat polar ini nggak seribet itu ya. R dari 3 cos theta itu berbentuk lingkaran dengan jari-jari 3 di pusat 3,0 sebenarnya. Masih ingat nggak nih? R sama dengan 3 cos theta. Seperti halnya yang ini, R sama dengan 4 cos theta. Ya, masih ingat nih? R sama dengan 4 cos theta. Yang ini, justru ini adalah R sama dengan 3 cos theta. Nah, integral dari dr d theta-nya itu, jadi kan bentuknya kan integral dari R dr d theta itu diubah menjadi integral dari fx-y dy dx atau fx-y dx dy kayak gitu. Lamina dari ini bentukannya delta ini, delta r theta diubah menjadi delta xy. Kayak gitu. Kebayang maksudnya? Boleh diulang lagi nggak, Kak? Oke. Jadi bentukan dari kita coba ya. 20 berapa tadi? 20C ya. 20C. Nah, ini bentukannya kan tadi R sama dengan R sama dengan 3 cos theta. Ingat nggak bentuknya tadi? Masih ingat? Ini R sama 3 cos theta ini bentukannya seperti apa? Jadi lingkaran, Kak. Untuk lingkaran dengan pusat. Ini kita pusatnya adalah akar 3,0 dan dari jari kalau nggak salah sih akar 3 ya. Dari jarinya akar 3. Gitu. Ini ingat yang sama yang di atas ya. Ini tadi apa? R sama dengan mana? Ini ya. R sama dengan 4 mana. Ya ini ya. R sama dengan 4 cos theta kan? Ini bentuknya adalah x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 4x ya. Berbentuk lingkaran dengan jari-jari 2, pusatnya di 2,0. Berarti kalau misalkan R sama dengan 3 cos theta, ini kita tulis gini. R sama dengan 4 cos theta kan gitu ya. Nah, gitu kan tadi. Yang sebelumnya. Yang ini.
ya. Nah ini, kalau R-nya adalah 4 cos theta, dia berbentuk lingkaran dengan jari-jari 2. Pusatnya di 2,0. Oke? Jadi kalau R-nya adalah 3 cos theta, maka dia akan berbentuk lingkaran dengan jari-jari akar 3. Dan pusatnya di berapa? Akar 3,0. Kenapa bukan 1,5, Kak? Oh, kenapa? 1,5. Akar. Ini kan akar jatuhnya ya. Ini nanti, oh iya, apa aku salah ya? Bentar-bentar. Ini duanya dapat dari mana nih? Dari 4 ini ya? Iya, Kak. Oke, 1,2, 1,5 ya. Sorry. 3/2. 3/2. Jangan jadi 3/2 ya? Iya, jari-jarinya 3/2. Betul ya? Oke, jadi 3/2. Kenapa? Karena di sini ya, bentukannya nanti di sini kan 3/2 kuadrat ya. Oke. Maaf ya, jadi salah. Nah, ini kita udah punya nih. Ini harusnya. Oke. F sama 3 cos theta itu berbentuk lingkaran dengan pusat 3/2,0 dan jari-jari 3/2. Maka kalau kita mau nyari daerahnya gimana dong? Kalau dalam koordinat apa? Kalau dalam bentuk koordinat kartesian gitu. Kalaupun nggak mau dalam bentuk koordinat kartesian, berarti kita harus lihat daerah ini ya, R itu kan dengan batasannya yang di R sama dengan 3 cos theta. Kebayang nggak maksudnya? Jadi untuk mencari M ya, M di sini kita akan cari itu dia integral dari delta R theta R dr d theta gitu kan. Cuma kalau misalkan mau aman kita ganti aja berbentuk koordinat kartesian gitu. Kalau bentuk koordinat kartesiannya gimana? Bentuk koordinat kartesiannya x kuadrat. Oh bukan, x min 3/2 ya, min 3/2. Itu ya. Yang ini tambah y kuadrat ya, sama dengan 9/4. Gitu? Ya, Kak. Nah, ini berarti batas kirinya apa? Kalau kita mau dalam bentuk dx dy atau dy dx ya? Coba. Nah, bentuk dx dy gimana? Integralnya. Ini kan cuma batas-batasnya doang ya, berarti kita bisa tulis nih, misalkan 0. Oh, sini. Masih. Berarti batas kalau kita mau dalam, katakanlah di sini y ya, atau x minus 3/2-nya adalah sama dengan 9/4 dikurang y kuadrat, tapi diakarin kayak gitu. Jadi nanti batas x-nya dari 0 sampai akar dari y kuadrat, 9/4 kurang y kuadrat. Nah, ini ditambah 3/2. Jadi kita akan membentuk dia dalam bentuk yang seperti ini. Nah, si delta x, delta r theta yang itu sama dengan r. Delta. Oh, nggak bisa. Apa nih? Oh iya bisa. Delta r theta yang sama dengan R itu bisa diubah. Diubah menjadi koordinat kartesian
Itu apa? Jadi akar X kuadrat tambah Y kuadrat, Kak. Betul. Delta XY sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Kayak gitu. Karena kan, oh akar ya. Harus pakai akar ya kayaknya. Kepo banget. Nah ini. Nah ini. Ya. Tinggal nanti memasukkan nilainya di MX, MY, begitu juga dengan M. Gitu. Gimana? Oke nggak? Kalau M mungkin nggak terlalu susah karena kita tinggal bisa pakai ini ya. Kita bisa pakai ini aja kalau M. Tapi kalau misalkan MX, MY itu susah ya. MX, MY kita sulit gitu. Kalau pakai koordinat polar. Paham nggak maksudnya? Jadi kalau kita pakai M, ini ya. Tadi M, kita bisa M itu bisa pakai koordinat polar. Jadi tadi integralnya kan awalnya ini bentuknya kan ini ya. Nah, M-nya itu kita bisa ubah daripada pakai akar-akar gitu maksudnya. M-nya itu bisa diubah dalam bentuk yang ini aja. R, kan gitu kan dr, dr theta. R, dr, d, theta. Nah, batasannya itu adalah kalau R-nya itu dari 0 sampai 3 cos theta, dari tetanya berarti dari min pi per 2 sampai pi per 2. Ini harus 2 ya langsung ya. Oke, kita ambil yang mana nih? Nih, kalau kita mau ubah, berarti ini RDRD datanya ya. Nah, ini. Jadi 0 sampai pi per 2 sampai minus pi per 2 sampai pi per 2, M-nya ya. Minus pi per 2 sampai pi per 2 dari, nah ini juga 0 sampai R-nya adalah 3 cos theta. Nah ini bisa tulis sebagai R, kemudian dr, R-nya 2 ya, berarti R kuadrat, dr, d, theta, kayak gitu. Ya, kebayang nggak maksudnya? Kebayang, Pak. Gitu. Begitu juga kalau MX berarti kan ini bisa dikali dengan X ya. Nah, ini kan jadi gampang untuk hitung integralnya. Kalau MX ya. MX berarti sama dengan integralnya adalah X-nya. Oke, kita mau pakai apa nih? dy dx, dx dy, tergantung ya. Kalau mau pakai ini laminanya, apa namanya nih, deltanya, kita copy dulu. Berarti ini y dalam kurung, nah ini. Nah gitu kan? Kalau kita mau pakai dy dx, berarti y-nya di dalam ya. Y-nya berarti kita mulai dari apa nih kira-kira? Kebayang nggak? Bentuknya lingkaran, berarti kita bisa kali 2 di sini. Karena dia kan bawah atas, dari daerah bawahnya itu adalah lingkarannya. Lingkaran itu kan di kuadran bawah sama kuadran atas ya. Jadi kita, oke. Kita bisa buat ininya apa? Kira-kira bawahnya.
Y sama dengan apa nih? Ini aku ada yang salah tulis nggak? Ini sama dengan apa nih sini? 3/2. 9/4 ya. Gitu. Ya, ini ya. Berarti kalau mau pakai dalam Y, berarti bisa jadi Y adalah akar dari 9/4 dikurang ini, gitu. Ya. Kebayang nggak kira-kira? Halo, halo, masih tersambung? Masih Kak, masih tersambung. Nah, ini gimana nih bentukannya? Dikira. Nah, ini. Kalau mau pakai DY DX, berarti kita harus batasinya apa? Oh ya, izin buka puasa. Oke, Nurul, nggak apa-apa. Sambil buka puasa nih masih plus. Oke, batasinya berarti dari bawah ya. Batasi paling bawah apa dong kira-kira? Karena tadi ya, batas paling bawah karena di sini coba lihat dari jari ya, lingkaran. Lingkaran berarti kan batas bawahnya berbentuk lingkaran, batas atas juga berbentuk lingkaran gitu ya. Batas bawah lingkarannya itu adalah minusnya, batas atasnya adalah lingkaran di atas akar, minus akar ya di bawah, yang di atasnya adalah plus akar kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita mau minus dari, nah ini akar dari 9/4. Nah ini 9/4-nya. Oh. 9. Nah, ini 9/4. Kemudian di sini dikurang X min 3/2 kuadrat. Nah, gitu. Sampai dengan plusnya. Nah, ini untuk yang X, batasnya dari mana dong? X sama dengan 0, pastinya, sampai X sama dengan 3 ya. 3 ya paling ujung. Gitu. Kalau mau pakai DDX, kenapa kok pakai DDX? Karena kalau pakai DDX kita bisa substitusi, misalkan U-nya adalah X kuadrat plus Y kuadrat. Ya, makanya nanti kita dapat peroleh Y DY-nya sebagai DU/2 kayak gitu. Sementara kalau kita MY kita bisa pakai X delta tadi DX DY gitu. Supaya memudahkan penghitungan integralnya. Kurang lebih kayak gitu. Oke ya. Nomor 22 masih sama ya, dimintanya rapat massa, kemudian ya dari integral di bawah menyatakan massa lamina tersebut, tentukan delta dan pusat massanya. Nah, delta dan pusat massa. Berarti kan ini apa nih kira-kira? Rapat massanya delta ya. Berarti yang ditanya adalah deltanya berapa? Nah, gitu kan. Kalau massanya ini berarti deltanya yang ini ya. Kan tadi massa adalah integral dari delta ya. Nah, kalau deltanya ini tinggal dihitung nanti mx, momen dulu, mx dan my. Ini kan delta. Kayak gitu. Sama ya, persis seperti ini ya tadi. Bedanya ini kan lingkarannya di sumbu X ya. Kalau ini lingkarannya di sepertinya di sumbu Y. Karena kan ini min 3 sampai 3 ya di sisirnya. X dari min 3 sampai 3. Oke. Intinya sih di dalam
kalkulus yang ini kalian harus lebih banyak berlatih ya, apalagi banyak lingkaran yang diputar, lingkaran di mana. Pantas ya di semester 1 kita disuruh untuk mempelajari persamaan lingkaran dulu gitu ya, hal-hal basic terkait lingkaran. Nah, makanya kenapa? Karena nanti di semester 2 kita akan belajar tentang koordinat polar ya. Koordinat polar itu membutuhkan sudut dan jari-jari. Yang itu bukan cuma lingkaran di jari-jari 0,0 ya, tapi juga bisa jadi di jari-jari berapapun gitu, dengan bentuk apapun. Udah 554 ya. Mungkin ini panjang, tapi nggak kebahas semua, masih banyak soal-soalnya ya. Yang aku lihat di sini masih banyak. Masih banyak banget soal-soalnya. Tinggal kalian harus lebih banyak berlatih ya. Nanti aku sisipkan PR, beberapa PR ya. Dari nomor 15 ini. Aku sisipin sekarang aja deh. 15 kita coba ya, PR-nya berarti dari 16D ya. Yang hijau 16D, kemudian 17. Ini udah 4 soal nih. 16D, 17, kemudian 19 dan 21. Ya. Jadi 16D, kemudian 17, kemudian 19. Satu lagi 21, ya. Ada kurang lebih 4 soal saja. Tapi ini 17 karena ada anakannya, nanti dihitung satu-satu. Oke. Kapan dikumpulkan, Kak? Ya, dikumpulnya seminggu ke depan. Sampai Kamis minggu depan. Wah, berarti kalau supaya lebarannya nggak terganggu, berarti dikerjakan di minggu ini ya. Kan lebarannya baru hari Senin ya. Gitu. 16D, 17, 19, dan 21. Oke, hari ini tutorialnya segitu dulu.